Selamat pagi Prof. Purwanto dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Genesha dan di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai apa itu wirausahaan teknik kimia. Berikut ini merupakan table of content mengenai apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi dan penjelasan kali ini. Yang pertama ada pengertian dan konsep kewirausahaan, kemudian ada pentingnya kewirausahaan, selanjutnya ada alasan menjadi wirausahawan, yang keempat ada jenis-jenis kewirausahaan, lalu yang kelima ada ciri-ciri wirausahawan, serta yang terakhir ada referensi-referensi yang saya ambil dalam membuat PowerPoint pada presentasi kali ini. Sebelum mengenal konsep, jenis-jenis, dan lain sebagainya mengenai kewirausahaan, tentunya kita perlu mengetahui apa itu kewirausahaan dan wirausahawan. Kewirausahaan adalah suatu tindakan menciptakan bisnis sambil membangun dan meningkatkannya untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan wirausahawan sendiri itu merupakan seorang yang berani mengembangkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dengan melihat adanya peluang yang bisa diambil dalam mengambil keputusan bagaimana menghasilkan suatu barang atau jasa. Selanjutnya kita akan membahas konsep kewirausahaan. Kita tahu kewirausahaan itu merupakan kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjalankan suatu badan usaha dengan segala ketidakpastiannya untuk memperoleh keuntungan. Contoh dari kewirausahaan yang paling menonjol itu adalah membuat bisnis baru. Oleh sebab itu, konsep dari kewirausahaan itu harus mengacu pada visi dari kewirausahaan itu sendiri. Visi kewirausahaan ini ditentukan oleh penemuan dan pengambilan risiko, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan suatu negara untuk bersaing di pasar global yang terus berubah dan lebih kompetitif. Selanjutnya adalah pentingnya kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu penting karena memiliki kemampuan untuk, yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang yang belum bekerja, yang kedua, meningkatkan standar hidup masyarakat yang tadinya kurang memadai, yang ketiga itu memberikan dampak positif pada masyarakat dan pengembangan masyarakat itu sendiri, dan yang keempat itu adalah meningkatkan inovasi bagi para perintis wirausaha, yang kelima yaitu mendukung penelitian dan pengembangan, serta yang keenam dengan adanya kegiatan wirausahaan ini sendiri, itu tentunya akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnya kita ingin tahu apa sih alasan-alasan berbagai kalangan ingin menjadi wirausaha. Nah, yang pertama itu mereka ingin mengubah dunia, dan yang kedua itu mereka tidak ingin memiliki bos atau atasan, kemudian mereka ingin memiliki waktu yang fleksibel atau bebas, mereka juga bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan, mereka juga ingin menjadi wirausaha karena mereka memiliki ambisi dan serius dalam menciptakan wirausaha baru, dan yang terakhir adalah mereka tidak cocok dengan lingkungan perusahaan yang mereka alami. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama adalah small business entrepreneurship, di mana kewirausahaan jenis ini itu menjalankan atau memiliki bisnis mereka sendiri dan mempekerjakan anggota keluarga atau karyawan lokal. Contoh dari wirausaha ini adalah toko kelontong, konsultan, penata rambut, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu yang kedua, itu adalah scalable startup entrepreneurship, di mana pengusaha pemula ini biasanya memulai bisnis dengan mengetahui bahwa visi mereka dapat mengubah dunia. Kewirausahaan jenis ini itu mempekerjakan karyawan-karyawan yang terbaik. Contohnya itu adalah Ruang Guru, Mamikos, Lemonilo, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah large company entrepreneurship, di mana kewirausahaan jenis ini terdiri dari perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar biasanya itu tumbuh dan bertahan dengan menawarkan produk yang baru dan inovatif yang berkisar pada produk utama mereka. Contohnya itu seperti Google, Indofood, Wingsfood, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah social entrepreneurship, di mana jenis kewirausahaan ini itu berfokus menghasilkan produk dan layanan yang menyelesaikan kebutuhan dan masalah sosial. Contohnya itu adalah pendiri Kita Bisa, yaitu Al-Fatih Timur, pencetus batik kultur yaitu Dea Valencia, serta penggagas klinik asuransi sampah yaitu Gamal Al bin Said.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri wirausahawan sukses. Di mana yang pertama, wirausahawan sukses itu tuh harus memiliki bakat dan sikap yang baik. Di mana bakat merupakan suatu kemampuan alami untuk melakukan jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu dengan baik, dan sikap itu adalah cara memandang atau berpikir tentang sesuatu yang mempengaruhi perasaan diri sendiri tentang sesuatu. Kemudian, wirausahawan sukses juga harus memiliki karakteristik pribadi yang sangat baik. Contohnya itu yang pertama, harus memiliki keberanian, di mana keberanian ini merupakan kesediaan untuk mengambil risiko terlepas dari kemungkinan kerugian, serta kreativitas yaitu menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu, keinginan tahuan yaitu keinginan untuk belajar dalam mengajukan pertanyaan, tekad yaitu menolak untuk berhenti meskipun ada hambatan, disiplin, kemampuan untuk tetap fokus dan mengikuti jadwal yang memenuhi tenggat waktu. Yang keempat itu ada empati, yaitu peka terhadap pikiran dan perasaan orang lain. Yang selanjutnya ada antusiasme, yaitu kemampuan untuk melihat masalah sebagai peluang. Selanjutnya ada fleksibilitas, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Selanjutnya ada kejujuran, yaitu komitmen untuk jujur dan tulus terhadap orang lain. Kesabaran yaitu menyadari bahwa sebagian besar tujuan itu tidak dapat tercapai dalam semalam, dan tanggung jawab yaitu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan kita. Selanjutnya itu ada skills. Jadi seorang wirausahaan sukses itu harus mempunyai skills atau keterampilan, di mana contohnya itu yang pertama ada keterampilan bisnis, yaitu memahami cara membuat dan mengelola bisnis, keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan mendengarkan dengan baik, nulis dengan baik dan berbicara dengan baik, keterampilan komputer yaitu kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi secara efektif. Yang selanjutnya itu adalah keterampilan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yaitu bagaimana menerapkan logika, informasi, dan pengalaman masa lalu untuk mengambil keputusan dan masalah yang baru. Dan yang keempat itu adalah keterampilan matematika, yaitu menggunakan matematika untuk menyusun anggaran, menyimpan catatan yang akurat, dan menganalisis laporan. Selanjutnya itu adalah keterampilan organisasi, yaitu kemampuan untuk merencanakan dengan baik dan mengatur waktu. Dan yang terakhir itu adalah people skills, di mana kemampuan untuk membujuk dan memotivasi seseorang. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam menulis PowerPoint ini. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai kewirausahaan teknik kimia yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa kembali. Stay safe and keep healthy.